Pangan adalah kebutuhan dasar yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Setiap harinya, kita bergantung pada pangan yang kita konsumsi, baik untuk kesehatan maupun untuk keberlanjutan hidup itu sendiri. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan yang semakin terancam, dan kebutuhan untuk memenuhi populasi dunia yang terus berkembang, satu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah pentingnya swasembada pangan. Bukan hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah serius menuju swasembada pangan dengan berbagai strategi, diantaranya memperluas lahan pertanian, memperkuat teknologi modern, membangun infrastruktur irigasi, dan memberikan subsidi serta pelatihan bagi para petani. Semua ini dilakukan untuk memastikan Indonesia mandiri dan berdaulat dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Sebab dengan mencapai swasembada pangan ini, bangsa kita menunjukkan mampu mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan kesejahteraan petani, mendorong pertumbuhan ekonomi dan lainnya. Untuk membahas isu ini, kali ini kita akan mendapatkan insight dari Mas Abdul Holik yang merupakan CEO dan founder dari Lokatani, sebuah startup agritech yang berdiri sejak tahun 2018. Yuk simak sajian informasi berikut ini. Swasembada pangan itu sangat penting diwujudkan di Indonesia karena memang dengan adanya swasembada pangan, suatu negara itu bisa memiliki ketahanan yang kuat. Karena kita tahu bahwa pangan adalah kebutuhan yang paling penting dalam keberlangsungan hidup manusia yang menjadi penduduk dari suatu negara. Hal itu tuh kayak tidak hanya kita jadi tidak bergantung pada impor. Bayangin kalau kita nggak swasembada, kita terus-terusan impor, suatu saat impornya di stop atau harga pangan itu menjadi mahal, itu akan membuat ya kalau dalam skala besar bisa chaos gitu. Yang kedua adalah bagaimana pada akhirnya sebagai negara agraris, petani-petani yang ada di Indonesia yang mewujudkan swasembada pangan itu sendiri bisa memperoleh keuntungan yang lebih besarnya. Kayak gitu. Dan pada akhirnya dengan semua hal yang terjadi dengan swasembada pangan itu, kesejahteraan masyarakat dari level petani sampai level ke pemerintahan dan semuanya itu akan lebih makmur dan lebih sejahtera. Faktor yang bisa mendorong untuk tercapainya swasembada pangan di Indonesia adalah kita bisa mempersiapkan masyarakatnya, lahannya, lalu bagaimana metodologi kita dalam mempersiapkan swasembada pangan itu sendiri. Percuma ketika kita punya lahan luas, tapi orang yang mau menjadi petani atau pengelola dari swasembada pangan itu sendiri, itu tidak ada. Lalu ketika produk itu sudah ada, pengolahan pasca panennya dan lain sebagainya, itu juga tidak berjalan dengan rapih, itu juga tidak akan terwujud dengan baik. Oleh karena itu, ini hal yang sangat komprehensif bagaimana mempersiapkan dari segi lahan, bagaimana mempersiapkan dari segi tenaga kerjanya untuk bisa mewujudkan swasembada pangan itu, dan juga bagaimana menyiapkan manajemen dari rantai pasoknya itu sendiri atau supply chain-nya itu sendiri. Tidak hanya berbicara terkait dengan bagaimana kita menanam tanaman-tanaman yang bisa mewujudkan swasembada pangan, tapi juga bagaimana mengelola hasil panennya, pasca panennya, distribusinya ke masyarakat, sehingga semua stakeholder yang terlibat dalam hal itu berjalan dengan mulus dan diuntungkan dari segala pihaknya. Menurut saya, tantangan yang paling terbesar sekarang adalah di sumber daya manusianya, gitu. Kita tahu bahwa dari hasil survei BPS pun, petani di bawah 35 tahun itu hanya 10%. Yang mana berarti itu kebanyakan petani udah di atas 35 tahun dan masa-masa produktifnya juga akan segera habis. Sedangkan masyarakat terus berkembang, masyarakat terus melahirkan anak-anak barunya dan penduduk semakin banyak kayak gitu kan. Jadi salah satu tantangan terbesar bagaimana pemerintah bisa menciptakan petani-petani yang dari generasi milenial ke bawah ya, berarti generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, untuk pada akhirnya tetap ada yang menjadi petani
Dan lebih efektifnya, karena memang sekarang zamannya teknologi, seharusnya kita bisa infiltrasi teknologi ke dalamnya. Tapi kita juga harus ingat, mengimplementasikan teknologi dalam pertanian juga tidak semudah itu sebenarnya. Kita perlu adanya pendekatan secara sosiologis dan antropologis, sehingga para petani-petani yang kita tahu bahwa generasi milenial ke bawah itu juga sudah sangat melek teknologi ya, sudah native lah sama teknologi. Nah, bagaimana kita menggabungkan teknologi dan juga pertanian, mengimplementasikan teknologi ke pertanian sehingga para petani-petani muda ini atau calon-calon pemuda yang ingin menjadi petani ini bisa menjadi pelaku ataupun sebagai tenaga kerja untuk bisa menghasilkan swasembada pangan itu sendiri. Beberapa program pemerintah beberapa tahun kebelakangan ini ada seperti petani milenial, terus setelah itu baru-baru ini juga ada terkait dengan petani muda dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah dilakukan. Akan tetapi mungkin memang hasilnya belum bisa signifikan terlihat sekarang seperti itu. Tapi saya yakin sih dengan banyaknya petani-petani yang pada akhirnya mau terjun lagi ke pertanian atau anak-anak muda yang mau terjun lagi ke pertanian, itu hal yang sangat mungkin untuk dilaksanakan swasembada pangan itu, sangat mungkin untuk dicapai seperti itu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kondisi sekarang dengan banyaknya sosial media, dengan orang-orang yang udah native ya, kadang kita nyari berita itu daripada di portal berita, kita nyarinya di sosial media kan. Nah, hal itu tuh kadang membuat kita sadar bahwa pertanian pun udah harus masuk ke sana, sektor di pertanian ini. Mungkin satu hal yang saya pikirkan sebagai founder Lokatani juga adalah bagaimana kita meredefinisi terkait dengan petani itu sendiri. Bukan hanya mereka yang ada di kebun, karena mereka yang ada di kebun tuh sebenarnya ya memang petani, tapi ya bagian agronomis, bagian pegawai kebun gitu. Tapi orang-orang yang bergerak di bidang manajemennya, orang-orang yang bergerak di bidang pemasarannya, orang-orang yang bergerak di bidang suplai raw materialnya, itu juga seharusnya disebutnya petani ketika mereka bergerak di bidang pertanian. Nah, satu konsep redefinisi petani inilah yang pada akhirnya bisa membuat pemuda-pemuda itu mau turun lagi ke pertanian atau mau mengambil lagi pekerjaan di sektor pertanian. Karena apa? Sektor pertanian menjadi pekerjaan yang menarik seperti yang lainnya. Kayak gitu. Kalau dulu petani itu ya ngerangkap dari CEO sampai kuli panggul itu petani semua. Yang merencanakan planning mau nanemnya, planning mau ininya, mau berapa hektarnya, terus habis itu nanti dijualnya kemana, sampai ke kuli panggul membawa hasil panennya itu dibawa sendiri gitu. Tapi bagaimana kalau kita membuat pertanian itu ya memang segmentasi gitu. Oh, bagian planning ada sendiri, bagian agronomis ada sendiri, bagian operasional ada sendiri, bagian logistik ada sendiri. Nah, semua itu adalah petani. Petani yang bergerak di bidang pertanian tapi di bidangnya masing-masing. Pemerintah saat ini sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya ya melalui Bappenas dengan adanya kita sekarang kita tahu mereka sedang mengupayakan adanya cold chain, terus habis itu cadangan pangan, terus habis itu diversifikasi terhadap bahan pangan itu sendiri seperti ke singkong, ke sagu, itu selain beras. Hal lain itu suatu hal yang sangat bagus sebenarnya. Karena dengan seperti yang sudah dimention sebelumnya juga bahwa tidak hanya terkait dengan pangannya itu sendiri, tapi bagaimana memanage itu semua, itu suatu hal yang benar-benar ya memang perlu diperhatikan oleh kita. Seperti itu. Dengan upaya-upaya seperti itu sebenarnya pemerintah sudah ada di jalan yang benar nih. Tinggal bagaimana mengoptimalkan si cold chain itu berjalan, supply chain-nya itu berjalan dengan rapih, tidak ada hambatan di setiap poin-poin yang dilewatinya, seperti itu. Terus habis itu bagaimana cadangan pangan ini tetap terjaga. Terus diversifikasinya pun juga memang akan sedikit berat ya untuk mengedukasi masyarakat bahwa makan itu lo nggak perlu nasi. Nggak cuma nasi, maksudnya. Tapi ada makanan-makanan lain yang bisa kita makan yang setara dengan nasi. Ya kayak singkong, sagu. Karena sebenarnya di Indonesia dari zaman dahulu singkong sagu juga merupakan makanan pokok yang kita lakukan gitu. Yang kita makan gitu. Terus jagung juga gitu. Kalau saya di desa, di tempat saya tinggal, masih ada tuh nasi jagung dan saya sangat suka apalagi kalau ditambahnya dengan ikan asin kayak gitu.
karena pertanian di Indonesia itu kebanyakan masih mengikuti pola alam ya. Bagaimana pertanian di Indonesia itu saat ini masih mengikuti pola alam, terus pertaniannya juga masih menggunakan tradisional. Jadi semuanya bergantung pada faktor eksternal itu masih sangat besar sekali. Gitu, faktor alam, faktor iklim, cuaca dan sebagainya itu masih besar sekali. Sehingga produktivitasnya itu tidak menentu. Seperti itu. Saya tidak bisa bilang kurang, tapi saya tidak juga bisa bilang berlebih. Karena kalau kita bilang kurang, ya nyatanya ada sampai harga-harga pertanian murah. Berarti kan pas panen raya sebenarnya nggak kurang. Tapi kalau kita bilang berlebih juga enggak, nyatanya kita juga masih ada impor seperti itu. Tapi tidak terhitung, tidak terkalkulasi dengan baik, sehingga kita tidak pernah tahu nih kondisinya yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, kalau kita bisa melakukan traceability di situ, kita bisa melakukan pendataan di situ berapa dengan lebih baik lagi ya, berapa hasil panennya, berapa yang sedang ditanam, berapa gagal panennya. Hal itu pastinya ya tadi dengan bantuan teknologi ataupun pendataan yang lebih bagus, itu akan membuat kita paham bagian mana yang harus ditingkatkan, bagian mana yang harus dikurangi. Maksudnya dikurangi kayak misalkan kita mengurangi ibaratnya resiko-resiko yang terjadi kayak gitu, yang ditambahkan untuk produktivitasnya apa. Nah, kalau menurut saya ke situ sih. Ya, kalau untuk masyarakat sendiri sebenarnya kesadaran akan kurangnya workforce di agriculture ya, kurangnya orang-orang yang bekerja di pertanian, terus bahwa ya kita tahu bahwa masyarakat udah aware, udah sadar bahwa kita tuh masih ada yang impor berasnya, masih hasil-hasil pertanian itu belum terserap dengan baik, masih adanya intermediaries yang terlalu banyak, misalnya kayak gitu kan. Ada 3, kalau dari World Bank kan ngomong 3 sampai 5, kadang sampai 7 intermediaries atau perantara dari petani ke konsumen. Nah, itu tuh suatu hal yang sebenarnya menjadi problem-problem besar di pertanian. Nah, jadi sebagai masyarakat juga ya sayanya ya, berharapnya adalah kita semua sebagai masyarakat tidak hanya berkomentar tapi juga ikut dalam mewujudkan swasembada pangan itu sendiri. Dengan apa? Ya dengan kapasitasnya masing-masing. Saya tidak mengajak semuanya jadi petani, tapi saya juga ingin mengajak seluruh masyarakat untuk aware bahwa swasembada pangan ini penting dan kita bisa bertindak sebagai kita, entah apapun profesinya, entah apapun yang sedang kita kerjakan, tapi kita membantu untuk bisa mewujudkan itu.